Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang SKP yang pertama ya, tentang cara mengidentifikasi donor darah, produk darah secara benar. Ini merupakan standar 1.1 ya, standar akreditasi unit transfusi darah. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor UTD. Kita pahami dulu tentang standar keselamatan pasien, yaitu SKK, yaitu bab 1 ya. UTD menerapkan SKP ya dalam pelayanan kepada pasien maupun pendonor sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan. Jadi dalam hal ini, jika ada pasien yang datang ke UTD maupun ada donor ya, donor darah yang datang ke UTD, maka UTD diwajibkan untuk menerapkan sasaran keselamatan pasien ya. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dari darah. Penerapan SKP itu melalui pengukuran ya, evaluasi dan pelaporan indikator SKP. Jadi indikator SKP nanti ada 6 ya. Nah, semua indikator itu diukur, kemudian dievaluasi dan dilaporkan ya ke Kementerian Kesehatan melalui ya aplikasi ya. Baik, sekarang kita pahami dulu tentang standar 1.1, yaitu tentang SKP yang pertama ya. UTD mengembangkan dan menerapkan proses identifikasi ya untuk menjamin ketepatan identifikasi. Jadi dalam hal ini baik pasien maupun ya, donor ya, darah yang mau diambil maupun darah yang mau diberikan kepada pasien itu harus sesuai ya, tidak boleh keliru ya. Jadi kalau donor A ya berarti nanti darahnya juga darah A, donor B darahnya juga darah B, tidak boleh keliru ya. Jadi identifikasi ini harus benar ya, baik donornya maupun darahnya, begitu juga darah yang mau diberikan kepada pasien itu harus benar identifikasinya, tidak boleh keliru. Kenapa? Karena kalau sampai darahnya keliru ya, maka akan menimbulkan bahaya bagi pasiennya. Sekarang kita pahami tentang maksud dan tujuannya ya. Identifikasi ya harus dilakukan pada setiap proses pelayanan darah ya. Jadi ini sudah ditegaskan pada semua proses pelayanan darah. Artinya dalam semua proses pelayanan darah itu identifikasinya itu harus berjalan dan harus benar ya. Mulai dari seleksi donor ya. Jadi seleksi donornya itu harus sudah benar. Kemudian pada saat pengambilan darah ini juga harus benar, artinya sama dengan yang dilakukan pada seleksi donor ya. Juga pada saat uji saring ya, IMLTD ya, darah yang sudah di IMLTD itu identifikasinya itu juga harus sama pada saat pengambilan, juga pada saat seleksi donor, juga pada saat pengujian serologi golongan darah, pada saat pengolahan, pada saat penyimpanan ya, sampai pada saat darah itu harus diberikan kepada pasien. Semuanya harus benar, tidak ada kesalahan. Soalnya kalau identifikasi itu sampai keliru, maka darah yang diberikan pada pasien itu menjadi keliru. Jadi ini identifikasi ini dilakukan itu dalam rangka untuk
ya keselamatan pasien. Berikutnya, tujuan identifikasi adalah untuk memastikan bahwa pelayanan darah telah diberikan secara tepat ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa darah yang diambil, darah yang diberikan ya, itu harus diidentifikasi secara tepat, tidak boleh keliru ya. Proses identifikasi di UDD itu menggunakan ya dua ya identitas ya, dari 4 identitas yang ada ya. Jadi untuk identitasi donor ya, pendonor ya, dapat menggunakan nama pendonor ya, tanggal lahir ya, nomor induk kependudukan ya, nomor registrasi atau yang lainnya ya. Dalam hal ini ya, identifikasi itu cukup menggunakan 2 identitas ya. Jadi misalnya nama pendonor dan tanggal lahirnya itu sudah cukup ya. Mungkin kalau di UTD itu lebih banyak menggunakan ya golongan darahnya sama ya nomor registrasinya ya. Ini yang sering dipakai. Yang penting dalam identifikasi ini menggunakan 2 identitas ya, minimal itu. Lebih tidak apa-apa, dikurangi tidak boleh. Untuk identifikasi darah dan produk darah ya, dapat menggunakan nomor kantong dan golongan darah. Ini yang sering dipakai untuk produk darahnya. Jadi sekali lagi, untuk identifikasi pendonor ya, Bapak Ibu di UTD bisa menggunakan nama pendonor dan tanggal lahir ya, misalnya 2 ini. Kemudian untuk produk darahnya nanti menggunakan nomor kantongnya dan golongan darahnya. Dan ini akan digunakan secara terus-menerus ya, artinya tidak boleh berubah-berubah ya. Jadi kalau identifikasi sudah menggunakan nomor kantong dan golongan darah, tidak boleh dirubah lagi. Soalnya nanti kalau identifikasinya dirubah lagi, itu akan menimbulkan kekeliruan ya. Baik, kita lihat elemen penilaiannya ya. Yang pertama, terdapat kebijakan dan prosedur. Berarti Bapak Ibu di UTD harus membuat SK dan harus membuat SOP ya, yang mengatur identifikasi. Jadi SK-nya nanti SK tentang pemberlakuan identifikasi, sedangkan SOP-nya yaitu SOP tentang cara melakukan identifikasi. Berarti di dalam regulasinya yang Bapak Ibu harus buat ya. Jadi Bapak Ibu harus membuat SK yang pertama dan yang kedua membuat SOP ya, tentang identifikasi donor darah dan produk darah ya. Jadi sekali lagi, untuk EP yang pertama ini Bapak Ibu harus membuat 1 SK ya, kebijakan, kemudian yang kedua SOP ya. SOP tentang identifikasi donor darah dan produk darah. Ini untuk memenuhi ya EP yang pertama ya. Jika Bapak Ibu masih kesulitan untuk membuat SK, tolong Bapak Ibu ya menonton video di channel Rumah Akreditasi yang berjudul tentang SK atau surat keputusan ya. Pada video ini akan dijelaskan langkah demi langkah cara membuat SK. Jadi diharapkan Bapak Ibu setelah menonton video ini, diharapkan Bapak Ibu sudah bisa membuat SK atau surat keputusan. Begitu juga jika Bapak Ibu kesulitan membuat SOP ya, tolong juga menonton video di channel Rumah Akreditasi yang berjudul SOP ya, standar operasional prosedur. Nanti di dalam SOP ini, video ini akan dijelaskan langkah demi langkah cara membuat SOP. Jadi diharapkan setelah Bapak Ibu menonton video ini, Bapak Ibu sudah paham dan bisa membuat SOP.
Baik, sekarang kita lihat EP yang berikutnya ya. Identifikasi dilakukan menggunakan minimal 2 bentuk identitas. Jadi nanti Bapak Ibu harus konsisten ya, menggunakan 2 identitas, tidak boleh berganti-ganti. Jadi kalau sudah ditentukan misalnya untuk donornya menggunakan nama dan tanggal lahir, berarti ya mulai dari sekarang sampai kapanpun itu harus menggunakan nama dan tanggal lahir. Begitu juga untuk darahnya, jika menggunakan nomor kantong ya, berarti nomor kantong dan golongan darah, berarti Bapak Ibu mulai saat dibuat SOP-nya sampai kapanpun harus menggunakan nomor kantong dan golongan darah. Begitu ya Bapak Ibu, sehingga pelaksanaan identifikasi ini harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah ya. Di dalam EP ini nanti Bapak Ibu ya akan dilakukan observasi, akan dilakukan wawancara, dan akan dilakukan simulasi ya. Sekarang kita lihat yang observasi dulu ya. Dalam hal ini surveyor itu akan melihat ya, mengamati terhadap proses identifikasi donor darah dan produk darah. Jadi tadi kalau misalnya disebutkan untuk donornya menggunakan nama dan tanggal lahir, berarti nanti surveyor ini akan mengamati proses ya screening, apakah petugasnya menanyakan tentang 2 ini, yaitu tentang nama dan tanggal lahir. Begitu juga pada produk darahnya, apakah produk darahnya itu sudah diidentifikasi menggunakan nomor kantongnya dan menggunakan golongan darahnya. Nah, ini akan diamati oleh surveyor. Jika surveyornya nanti melihat bahwa identifikasi donor, identifikasi darah, dan identifikasi produk darah sudah sesuai dengan SOP-nya, maka Bapak Ibu dalam hal observasi nanti diberi nilai baik ya. Baik, sekarang kita lihat tentang wawancaranya ya. Jadi wawancara berarti nanti yang diwawancarai adalah tim teknis dan tim mutu ya. Akan diwawancarai tentang apa? Diwawancarai tentang ini proses identifikasi donor darah dan produk darah. Jadi nanti tim teknis dan tim mutu akan ditanyai oleh surveyor ya, bagaimana cara melakukan identifikasi donor darah dan produk darah. Nah, maka tim teknis dan tim mutu harus menjelaskan kalau identifikasi donor menggunakan 2 identitas, yaitu nama dan tanggal lahir ya, sedangkan darah dan produk darah menggunakan 2 identitas, yaitu nomor kantong dan golongan darah. Jadi nanti kalau dalam wawancara ini ya, tim teknis dan tim mutu bisa menjelaskan dengan baik, maka dalam wawancara ini ya akan diberi nilai yang baik. Berikutnya yang selanjutnya adalah tentang simulasi ya. Simulasi ini artinya mempraktekkan ya. Berarti nanti surveyor akan meminta kepada petugas ya, petugas identifikasi donor ya, petugas yang mengolah darah dan produk darah akan ditanyai ya, bagaimana caranya mengidentifikasi donor misalnya begitu. Nah, berarti petugasnya harus mempraktekkan. Jadi dalam hal ini kalau ada donor ya, maka akan ditanya, Bapak namanya siapa ya, kemudian tanggal lahirnya kapan. Nah, kalau itu sudah dilakukan berarti telah dilakukan identifikasi donor dengan benar. Begitu juga untuk darahnya. Nanti darahnya berarti pada produk darahnya ya, atau kantong darahnya, berarti akan dikasih barcode yang berisi tentang nomor kantong, juga ada golongan darahnya. Nah, berarti kalau dalam produk darah dan golongan darahnya itu sudah dicantumkan dalam kantong darah, berarti
identifikasi mengenai darah dan produk darah itu sudah dilakukan. Jadi nanti Bapak Ibu petugas ya akan mensimulasikan ya. Jadi dalam proses aptab misalnya nanti di kantongnya itu akan diberi barcode tentang nomor kantongnya, juga tentang golongan darahnya. Kalau itu sudah dilakukan, berarti simulasi yang dilakukan oleh petugas baik, dan nanti Bapak Ibu akan diberi nilai yang baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik ya, tolong kami diberi like ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami mengupload video-video yang baru ya. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas, Bapak Ibu tolong menulis di komen YouTube ya, channel Rumah Akreditasi. Atau kalau Bapak Ibu ingin meminta sesuatu atau video sesuai yang diharapkan, tolong Bapak Ibu juga menulis di komen ya, channel Rumah Akreditasi. Kemudian yang terakhir, tolong bantu kami untuk share video ini kepada teman yang lain, sahabat yang lain, sejawat yang lain, agar teman dan sejawat yang lain ikut mendapatkan manfaat dari video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.